Di belakang Pak John ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arif. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, ini susah dibongkar, susah dituntaskan karena virusnya sudah mendarah daging ya Bung Leo. Coba aja lihat itu, ada 134 pegawai Dirjen Pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Kok tidak terpantau, kemana irjennya? Saya usul nih, mungkin perlu ada KPKPB ya, Komisi Pengawas Korupsi Pajak dan Bea Cukai yang langsung di bawah Bapak Presiden. Irjennya dibuang saja karena nggak berfungsi nyatanya sejak zaman kemarin-kemarin ini. RAT itu bahasa Inggris rat ya, tikus besar ya. Ini pasti tidak main sendiri, dia bisa main ke bawah, bisa main ke atas. Eselon 3 bisa punya CPT cash miliaran di bank dan di rumah. Katanya mau dimiskinkan, saya bingung pakai undang-undang apa memiskinkannya. Jangan ngomong doang. Karena perampasan aset masih diawang-awang itu undang-undangnya. Prolegnas masuk, tapi cuma masuk aja. Nggak pernah dibahas, mau diapain. Mahfud minta DPR ngeles, bilang masih di pemerintah, belum diserahkan. Nah ini kita rakyat bingung, yang mana sih yang benar? Jadi ya saya melihatnya ini ada seperti, ya namanya RUU perampasan aset ini, takutnya senjata makan tuan. Jadi masing-masing berpura-pura saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik yang tadi dikatakan para pemirsa ya Mas Arief. Tapi kalau saya tangkap ya, semoga saya salah. Mereka ini pesimis nih bahwa membongkar tuntas mafia pajak bisa terjadi. Tadi Pak Ondo mengatakan katanya mau merampas asetnya. Tidak ada dasar hukumnya. Bagaimana Mas? Mekanisme penyitaan kan sebenarnya tidak harus menunggu undang-undang perampasan aset. Kita pernah melakukan berbagai macam penyitaan dan apabila itu dijadikan salah satu pasal yang akan digunakan buat tindak pidana TPPU juga bisa. Jadi sekarang lebih kepada bagaimana sekarang KPK atau pihak-pihak terkait seperti kejaksaan, polisi bersama-sama bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran TPPU yang dilakukan. Sehingga itu pada akhirnya bisa di follow up dengan penyitaan. Jadi kan kita juga sama-sama tahu bahwa para koruptor atau para orang-orang yang serakah ini, mereka tidak takut sama pidana karena pidananya sama sekali tidak pernah bisa maksimal, sangat ringan. Yang mereka takut adalah pemiskinan, mereka takut miskin. Jadi saya pikir apabila penyitaan itu tidak dilakukan sekarang atau proses menuju penyitaan ini juga tidak dilakukan sekarang, kan tadi orang-orang yang seperti Leo bilang, mereka pesimis gitu. Momentum ini tidak bisa digunakan kalau kita ulur-ulur. Salah satu cara untuk menjawab pesimisme mereka adalah kita harus bergerak cepat. Jadi memang kita harus dorong semua pihak, KPK, Kejaksaan, Polisi, untuk bisa bergerak cepat. Paling tidak kita bisa mendapatkan progres 134 orang yang memiliki saham di 280 perusahaan konsultan pajak ini dibuka saja dulu. Untuk pada akhirnya bisa diteliti rame-rame oleh publik. Ada yang mengatakan begini, Mas Arief, belajar dari kasus KPK-nya Hong Kong. Yang pada saat itu dibentuk itu benar-benar karena korupsi sangat luar biasa di Hong Kong. Mereka mengatakan ya sudah kalau begitu pegawai pajak dicuci otak saja semua, diganti semuanya. 45.000 ya, ini kalau kita hitung angka 2022, supaya kemudian kita benar-benar bisa pasti yang masuk ini benar-benar bersih nih. Tidak ada lagi ikatan dengan oknum-oknum seperti RAT yang kata Pak Ondo tadi tikus begitu ya. Itu bisa dilakukan pilihan yang masuk akal atau ya susah untuk dilakukan? Bagaimana Mas? Kita sekarang bagaimana risk management aja ya. Bagaimana seorang menteri atau pemimpin-pemimpin lain mau melakukan risk management dalam hal pergolakan yang akan terjadi apabila mekanisme ekstrim tersebut akan dilakukan. Saya sama sekali tidak terbayang apa yang akan terjadi apabila 45.000 orang ini akan di-replace oleh orang yang baru. Tetapi yang paling penting adalah sekarang bagaimana sekarang orang-orang seperti Menteri Keuangan yang sudah susah payah atau Pak Mahfud susah payah menunjukkan tauladannya dia. Sekarang diikuti juga dengan sebuah aksi-aksi atau serangkaian aksi yang tegas. Karena kalau misalnya ini kita lakukan berlarut-larut,
ya akhirnya lupa. Dan itu memang penyakit kita kan. Jadi salah satu jawaban agar pesimisme publik itu bisa dijadikan dibalik jadi optimisme adalah bagaimana kita harus bergerak cepat.